Bang. Kenapa cuy? Ngapain lu, Bang? Ini lagi moles motor yang baru jadi nih. Lah, kan ini kita jadwalnya review, Bang. Nah emang? Lah Iya. iya. Lah. Yaudah Bang. gue ganti clip-on dulu ya. Yaudah, Gue ganti dulu nih buat kita nge-review ini. Oke, Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue cuy. Di sini Ahmad Kradipyo ya. Seperti biasa kita akan di episode gue sebelum ini gue ngebahas motor custom. Nah kali ini gue akan ngebahas motor yang udah ada di belakang gue nih. Proyekan kali ini nih yang udah di belakang gue. Dimana episode sebelumnya yaitu kita bahas tentang Kaisar Ruby yang konsep bobber. Kali ini kita dengan bahan yang berbeda, konsepnya bobber juga, cuman bobbernya beda. Kalian bisa lihat sendiri. Dan sebelum masuk ke video inti pada episode kali ini seperti biasa cuy, kita bumper dulu. Nah oke cuy, yang tadi udah gue bilangin, gue bakal ngejelasin motor yang udah ada di belakang gue project kali ini nih. Cuman di sini konsepnya bobber tracker cuy. Nih kalian lihat sendiri motor di belakang gue, kalian pasti nebaknya ini basicnya dari XSR 155, tapi bukan cuy. Nih yang uniknya dari motor ini, di mana motor ini basicnya dari Yamaha Fiction, di mana yang sebelumnya beberapa tahun belakangan motor ini jarang banget untuk dijadikan bahan custom. Di mana Yamaha Fiction sebelumnya itu yang gue bilang tadi yang jarang dipakai karena ini mempunyai delta box pada sasis utamanya nih. Kalian bisa lihat ini yang membuat ini jadi salah satu alasan jadi jarang untuk ban custom. Cuman itu nggak berlaku untuk di AKG Custom cuy. Hasilnya seperti ini, konsep bobber tracker yang bahannya yaitu dari Old Fiction cuy. Oke, kita bahas untuk project kali ini, kita bahas tuntas. Kita mulai dari pembongkaran body motor Fiction ini cuy. Nah, yang tadi udah gue bilang, sebelumnya kita bongkar dulu body-bodinya untuk masuk ke proses pemasangan kaki-kakinya dulu cuy. Seperti biasa, sebelum membangun motor custom, kita pasang dulu kaki-kakinya biar kaki-kaki dan frame barunya nanti proporsional cuy, lurus. Ibaratnya dari sumbu itu lurus ke belakang, ibaratnya nggak miring sana-sini. Kalau kita nebak-nebak, kaki-kakinya belum dipasang. Sementara yang tadi udah gue bilang, proses pencopotan bodi asli ini udah kita selesaikan dan kita udah pasang kaki-kaki. Kita langsung masuk aja ke tahap bodywork motor Yamaha Fiction ini yang konsepnya bobber tracker ini cuy. Nah, pembuatan bodywork udah selesai untuk motor ini. Step berikutnya yaitu seperti biasa cuy. Step berikutnya yaitu kalian udah pasti tahu juga. Kita langsung masuk ke tahap painting untuk project kali ini.
Nah, proses painting udah kelar, kita semua nih yang hasilnya udah seperti ini. Nah, habis project painting nih, pasti dong ibaratnya dari semuanya udah dibongkarin, dicat ulang semuanya, saatnya kita masuk ke proses finishing motor ini yang menurut gue cukup memakan waktu yang paling lama karena perlu detailing pada pemasangan body-body atau ibaratnya part-part yang udah terpisah semua cuy, yang tadi memasuki tahap painting. Jadi langsung aja nih kalian simak proses finishing motor Yamaha Vixion ini. Let's go! Oke, untuk project Vixion ini yang bobber tracker ini, kalian bisa lihat sendiri motor ada di samping gua udah memasuki tahap finishing yang udah perakitan ulang dari yang udah dicat-cat semua. Cuman pada motor ini tinggal nunggu tangki baju-bajunya lah ibaratnya untuk bodi ini. Bakbor belakang udah, ini nantinya bakal dibikin dua seat untuk boncengan, jadi cuman ini bisa dicopot pasang tuh. Nantinya buat sendiri di sini. Nih, kalian bisa lihat sendiri, tinggal pasang baju-baju dan langsung poles. Mungkin udah kalian lihat sendiri nih mana hasil terjadi dari project tracker bobber dari Yamaha Vixion ini. Proses finishing udah kelar dan hasil akhirnya seperti ini dari proses perakitan semua body-body dan part-part yang udah dicat semua, yang ibaratnya ada yang kena cat, ada yang enggak, itu disatukan semua cuy. Jadi hasil akhir seperti ini. Nggak afdol kan kalau ibaratnya kita nggak review motor ini dari kaki-kaki, body-body, dan apa aja yang dirubah pada motor ini. Langsung aja kita review motor ini dimulai dari kaki-kaki depan. Nah, langsung aja nih, gue udah di depan pada motor kali ini, Yamaha Vixion ini. Gue udah di depan nih untuk bahas kaki-kaki yang ada pada motor ini di bagian sektor depannya nih. Kita mulai dulu dari ban pada motor ini. Nah cuy, pada ban motor ini, kenapa gue kasih konsep bobber tracker? Nih, karena bannya di sini. Ibaratnya kita menggunakan ban dual purpose Shinko E805 dengan ukuran 130 ring 17, dan untuk velgnya nih kalian lihat sendiri, velg di sini jelas berbeda dari orinya dari Yamaha Vixion, yang jelas udah kita ganti dengan produk aftermarket yang bentuknya itu palang-palang 5 gini cuy, kayak ninja injeksi lah. Jadi ibaratnya motor ini terkesannya lebih kekar lagi dan cocok jadi masuk bobber tracker untuk konsep kali ini. Kita lanjut ke bagian suspensi pada motor ini. Di bagian depan yang jelas banget terlihat pada motor ini, kita menggunakan shock tipe USD yang berwarna hitam, produk aftermarket juga dari Scarlett cuy. Dan untuk USD-nya nih kita menggunakan Scarlett. Kenapa kita milih USD Scarlett nggak pakai Bison? Karena biar kesannya motor ini lebih garang lagi, lebih kekar lagi pada motor ini, yang dimana mesinnya kecil, cuman tampilannya yang gagah cuy. Langsung kita lanjut ke bagian kaki-kaki belakang motor ini. Nah, kaki-kaki depan udah gue bahas, dari mulai velg, ban, dan suspensinya udah gue bahas. Lah kita langsung lanjut aja nih cuy ke bagian kaki-kaki belakang pada motor ini. Dimana kaki-kaki belakang tetap di sini bannya gue menggunakan ban dual purpose dari merek Shinko yang bertipe E805 dengan ukuran yang belakangnya nih cuy, ukuran 150 ring 17. Untuk velgnya sama, kita di sini depan belakang sama menggunakan produk aftermarket dengan ukuran yang berbeda, di mana di belakangnya ini ukurannya 3,5 inch cuy untuk bagian belakangnya. Dan untuk suspensi belakang kita di sini masih menggunakan suspensi original dari Yamaha Vixion ini. Dan yang kalian lihat sendiri jelas banget berbeda pada swing arm motor ini, dimana kita memakai swing arm produk aftermarket yang bertipe swing arm banana cuy, yang bisa ibaratnya muat ban besar untuk project kali ini. Kalau dimana swing arm yang old itu kalau menurut gua kurang keker aja, makanya gua ganti swing arm banana biar masuk dengan konsep yang diinginkan oleh sang customer cuy. Dah, kaki-kaki udah kita bahas, kita langsung lanjut ke bagian lampu-lampu pada motor ini. Nah, langsung lanjut aja kita, daripada kelamaan ya kan, durasi juga. Langsung kita lanjut ke bagian lampu-lampu pada motor ini deh. Lampu-lampu dan stang kemudi pada motor ini. Oh iya, lampunya baru jadinya makanya belum copot. Kita copot dulu guys. Nah, dan speedonya juga kita copot dulu. Nah,
baru kita jelasin untuk lampu-lampu pada motor ini nih. Terutama pada lampu utamanya kita menggunakan lampu haloring yang berukuran 5,75 inch untuk bagian depannya nih cuy. Headlamp utamanya pada motor ini. Speedometernya kita menggunakan speedometer digital yang babon yang pada umumnya banyak dipakai di motor-motor custom pada umumnya. Dan untuk sennya nih kita menggunakan sen peluru yang produk aftermarket juga. Nah, yang paling menonjol pada motor ini juga nih di bagian stang kemudinya. Dimana stang ini kita menggunakan stang drag bar dari produk Rizoma cuy. Untuk handle kita masih menggunakan original dari bawaan Yamaha Vixion ini, dan untuk hand gripnya di sini kita menggunakan hand grip wajik berwarna hitam. Dan ditambah lagi untuk menambah kesan bobber trackernya, kesan motor ini terlihat garang, ditambah lagi cuy spion bar end untuk motor kali ini. Dan untuk stop lampnya kita di sini yang belakang kita buatkan menyatu dengan lampu sen, ibaratnya satu bracket beserta lampu sennya. Dan udah semua gue jelasin untuk lampu-lampu dan stang kemudi pada motor ini. Langsung kita lanjut ke bagian bodywork motor ini, apa aja sih yang dirubah di motor ini. Nah cuy, kita lanjut ke bagian body-body pada motor ini. Setelah proses pembuatan body dan apa aja yang tadi udah gue jelasin, kita langsung lanjut nih, kita ngebahas body pada motor ini. Nih warnanya yaitu kita ambil warna putih, hitam, dan merah cuy. Itu salah satu requestan dari sang customer yang menurut gua cakep banget sih pada motor kali ini. Frame menurut gua agak unik, yang itu dibuat untuk single seat dan makanya jadinya kayak gini. Dan emang awalnya itu konsep hampir-hampir XSR, cuman gue bikin ibaratnya dari Yamaha Vixion. Joknya juga di sini kita rubah juga cuy, dimana joknya udah pakai model-model single seat terpisah cuy dari rangka. Frame-nya biasanya kan menyatu, ini sudah terpisah. Begitu juga dengan spakbor belakangnya yang kita bikin terpisah, nggak menyatu dengan frame. Dia mengikuti dari swing arm itu bergerak cuy, dan nggak menopang dari rangka, dimana sebelumnya biasa-biasanya motor custom yang kita buat itu menopang dari rangka. Jadi misalnya swing arm bergerak, ini spakbornya ikut dengan swing arm cuy. Kalau ribbon itu pasti bergerak ngikutin. Dan tambahan lagi nih, request dari sang customer nih, di bagian belakang joknya kita buatkan jok tambahan yang bisa dicopot pasang. Jadi misalnya sang customer ini pengen dicopot dan pengen solo riding, ini bisa dicopot cuy. Jadi biar kesannya belakang itu clean, semua bersih. Dan apabila dia mau bawa anaknya atau istrinya untuk boncengan, bisa dipasang lagi jok yang kecil ini cuy. Jadi multifungsi juga requestan dari sang customer yang kita buatkan jadi seperti ini. Tambah lagi nih yang menurut gua oke banget. Kali ini nih kita buatkan juga yang tadi udah masuk proses ibaratnya pembuatan bodywork. Kita tambah pemanis lagi air scoop buatan untuk motor project kali ini. Dan body-body udah gue jelasin semua, langsung aja. Untuk bagian knalpotnya, gue juga lupa tadi untuk bahas knalpot. Ini salah satu produk dari kita, knalpot yang hampir-hampir underbelly yang kita buat juga, yang kita request. Kita buatkan hasilnya seperti ini cuy. Jadi produk dari AKG Race. Dan kita tambah lagi cuy, kesannya biar adventure banget kan, garang banget, dimana kaki-kakinya udah garang, dual purpose, stangnya juga udah bobber banget kan. Makanya kita tambah lagi lampu di bawahnya untuk kesan kekar di bawah ini. Dan di bawahnya itu ada skid pad yang kita buat juga, yang kita handmade juga untuk menutupi kolongan mesin. Dan biar nggak gampang kotor aja kena cipratan air atau kerikil-kerikil yang biasanya dari aspal, dari ban itu nggak langsung ke mesin cuy. Dan keleheran knalpot yang seringnya jadi knalpot itu sering karatan. Semua udah gue bahas dari motor ini, apa aja rubahan pada motor ini, cover, oh iya gue lupa nih cuy. Nah untuk pembuatan plat ini, gue memakai plat galvanis dengan ketebalan 1 mm cuy. Nggak enak kali ya, kalau nggak langsung test ride motor ini gimana, biar kalian semua tahu riding posisi pada motor ini. Dan kayaknya kita cek sound dulu aja nih untuk motor ini sebelum kita bawa test ride cuy. Nah, begitulah suara dari project Yamaha Vixion bobber tracker ini cuy. Dan langsung aja nih kita seperti biasa, udah pembuatan udah gua kasih lihat, review udah gua kasih tahu ke kalian semua. Kita lanjut aja ke tahap selanjutnya, yaitu test ride motor ini. Sebelum diantar ke customer, kita pastikan dulu motor ini udah pas belum riding posisinya dan semuanya itu berjalan dengan normal sebagaimana fungsinya. Langsung aja nih, lu lihat sendiri test ride motor project Yamaha Vixion konsep bobber tracker ini.
Nah oke cuy, udah gue jelasin semua, udah gue kasih lihat ke kalian semua untuk project kali ini dari proses awal sampai akhir motor ini. Sampai test ride-nya juga udah gue kasih lihat kan ke kalian semua. Nah gue pengen ngasih info ke kalian semua, ini motor pesanan salah satu customer kita dari Tangerang cuy. Motor ini bahannya bawa dari dia dan ingin di custom di kita untuk dirubah. Jadi sengaja gue bahasnya terakhir biar kalian nonton video ini terus sampai akhir. Nah motor ini yang tadi udah gue bilang salah satu pesanan customer kita yang ada di Tangerang. Jadi motor ini nggak dijual cuy. Dimana DM atau komen-komen banyak banget bang motor ini bikin berapa sih? Dan kalau motor yang untuk ready stock biasanya kita tuliskan juga cuy di kolom deskripsi, dan di akhir video itu kita jelaskan berapa sih harganya untuk ready stock mempunyai motor ini. Jadi nggak usah nanya-nanya lagi untuk masalah ini, atau kalian mau buat motor seperti ini bisa juga langsung aja DM Instagram kita di @akgresid, dan di situ ada nomor WA-nya, bisa langsung aja kalian kalian WA di situ biar kalian WA-an sama admin kita, nanti kita balas masalah konsultasi, masalah konsep, harga, semuanya itu bakalan dijelasin nantinya cuy. Jadi sekian aja video dari gua untuk project Yamaha Vixion konsep bobber ini. Jadi thank you banget yang udah nonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa juga follow Instagram gue di @akadip_3. Langsung aja, sekian video dari gue Ahmad Kuradip. Di belakang ada Yudhistira Renaldi. Thank you, see you next video. Jangan lupa terus berkarya.